Harga segitu? Iya. Mereka jual berapa? 50 bisa. Wah, itu lagi bunga itu. Kalau bunga belum dikurung belum? Belum, pokoknya kalau udah mulai enak dimakan, Pak. Kalau itu, Pak. Atiknya itu ada, Pak. Ini atiknya, Pak. Ini belum. Dia arahnya ke sana. Ini belum dikurung belum. Belum, nanti kira-kira tunggu lagi. Jadi buahnya ini nggak serempak gantian. Memang diganti, gantian. Oh, jadi Tiap supaya tiap bulan panen. Ya kalau kita punya 12 hektar, satu bulannya panen 1 hektar gitu ya, Pak. Oh. Per pohon bibitnya berapa ini harga? Dulu waktu aku beli 250, Pak. 110.000. Iya. Umur berapa tahun? Itu udah siap tebar, Pak. Udah 60-70 cm sampai 1 meter lah. Buahnya berapa tahun itu? 3 tahun, Pak. Oh, 3 tahun buah. 3 tahun udah 30 kilo, 40 kilo, Pak. Ya. Mas Allah. Boleh, Pak. Mul. Pak Kadis. Pak Asisten. Saya udah duluan makan ya kayak mana? Saya udah dulu. Teman-teman. Orang tinggal di kampung nggak selamanya miskin. Bisa jadi kaya raya, jadi juragan. Ya, cuma karena orang kampung nggak diberi wawasan, nggak punya pemahaman, ya miskin ya. Oh iya. Tebel ini. Tebel juga Pak Ini ini kalau Pak. cukup umur, Pak. Itu ya gini semua. Kadang-kadang Ya, yang berarti jangan buru-buru dong panennya. bakolnya ini kadang-kadang udah, Pak, ini ya itu ya udah Sudah kalau minta udah barang ya, Pak ya. Kalau yang di atas meja sana agak hitam kenapa Pak itu Pak? itu Pak masih muda. Iya. Agak kotor-kotor gitu ya. Kotor itu Pak. Tapi manis Pak, tetap manis. Tebel. Mirin tadi Tebel tapi masih manis Pak ya. Manis. Harusnya pengusahanya jangan tergantung pedagangnya. Kalau ngikutin pedagang nanti kualitas jadi kurang bagus karena kebutuhan pasar. Udah 100 sampai 125 pohon, Pak. Per bulan. Dari mana ya? 100 sampai 100 pohon. Ya, itu ini 5 Satu pohon Kali minimal 30.000, Pak. 7 ton. Banyak berapa terima uangnya itu? Susang itu nih. Receh, Pak. 200 juta lebih kalau kali 30.000. Ya produksinya cuma 10% Tapi itu katanya. belum biaya ya, dipotong biaya. Biayanya 55.000, Pak. Per Kecil, Pak. jadi kita terima 25. Ya, pokoknya bersih 20.000 aja udah. 20.000 lah. Alhamdulillah ya. Udah ini. Kalau 20 sudah 140 juta bersih. Sebulan. Satu Sudah termasuk biaya panca apa? satu pokoknya. Nyiram segala macam, pupuk. 2 bulan ini udah ngeluarin 70 juta, Pak. Distorkan ke itu Basnas. Basnas, Pak. Ini ke kampung Jonggo. Pak Basnas ini. Ya, Pak Basnas. Pak Basnas. Pak Basnas. Pak Basnas. Ngerti nggak? Nanti diarahkan Basnas mau dibawa kemana nggak masalah. Paham nggak? Pak Basnas. Jadi sehingga nanti Basnasnya berhasil, Bapak juga nggak ada masalah. Serahkan ke Basnas. Tolong ini zakat saya ini dibagikan ke sana boleh. Nggak masalah, ya. Jadi mulai ke depan secara formal jadi mendukung program Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Itu silakan ya mau diamplopin 50.000, mau diapain monggo nanti tinggal ini ya, diantar. Mau ditulis namanya Pak Jayadi, ditulis lagi nggak ada masalah. Nah, ini singkong. Belum pernah kan? Ini udah berapa tahun punya ini? Sudah berapa bupati? 3 bupati. 3 bupati. Belum udah ada yang datang sini belum? Saya mau dukungnya sungguh-sungguh kan gitu. Iya. Sampai tarafkan jadi anggota DPR nanti. Supaya ada keberpihakan untuk misalnya wah usulannya nanti melalui Dinas Pertanian. Ini Pak, ini malah tebal sekali. Supernya, Pak. Harus berapa minggu Pak supaya bagus kalau buahnya? Dari Dari bunga, mulai bunga, dari mulai pentil tuh. bulan Dari mulai mupuk ya. mupuk. 6 bulan setengah. 6 bulan setengah. Enggak kalau enggak sudah mulai bunga ke petik, Bunga ya. bunga ke petik. Jangan berhenti, Pak. Ayo pada makan dulu. Ya ini, Pak. Makan dulu. Jadi yang kayak gini. Ini pipinya yang meneng-meneng ini nih. Ya. Jelas ini karena kalau yang dari Thailand kan Enggak sempat kayak gitu. bicara tadi. Ini sama kayak duku dah. Makan kelenceng ini sama dengan duku.
Koleksi lah. Oh, empuk. Saran ke Pak Jayadi. Ya Pak Jadi. Yo. Dan sekali lagi. Ini mundur. Kalau yang dikit-dikit ini gimana? Di sini aja ya cukup ya. Bang Mul. Mana yang rame? Yang rame? Rame udah diramein tadi di sini. Mana le yang paling rame itu Pak? Coba kecil kecil. Tarik aja. Foto mau dapat ambil fotonya. Tarik. Nah, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyangkut ya. Itu pun. Mana? Nyangkut di mana dia? Ya. Ya. 1 kilo Super ini. 1 pohon ya Pak ya. 1 kilo kan cuma sedikit. 1 kilo cuma sedikit. Ini yang banyak. Pasar 35 ya. Iya. Kalau gini mah pagi-pagi juga ya. Sehat keluar dari rumah. Kan nggak susah jadi petani lengkeng. Saat panen nggak susah ya. Waktu macul ya rasanya. Telung lah ya. Oh ini khusus kilap namanya itu. Ya oke. Terkait dengan panen kelengkeng sore hari ini, Ya. seperti apa ini Pak Bupati? Jadi pertama saya perlu cerita dulu latar belakangnya. Saya kenal dengan Pak Jayadi ini waktu kita hadir lomba desa di Kecamatan Seragi, Ketapang ya, Ketapang. Saya diundang mampir di rumah beliau. Kemudian saya lihat ada di belakang rumah ada buah. Dia mengatakan insya Allah nanti Pak beberapa bulan lagi akan panen. Di mana saya bilang di Sukatani ada 12 hektar. Saya banyak tanya berapa harga bibitnya. Harga bibit dia tanam dulu 250.000 Pak ya. 1 hektar bisa 200 pohon. Jadi waktu investasi dulu berarti lebih kurang 50 juta modalnya. Sekarang 175.000. Jadi lebih murah karena bibit sudah lebih mudah didapat Pak ya. Dan tidak langsung sukses mengalami kegagalan, salah bibit. Nah, saya ingin kita ada kerjasama dengan berbagai pengusaha yang ada di Lampung Selatan. Ada bidang gula, ada bidang lengkeng begini. Maka nanti dengan pertanian, saya minta kalau bisa di APBDP ini kita akan kerjasama dengan Pak Jayadi untuk membeli bibitnya, kemudian cara tanamnya. Mungkin tidak berkebun dulu, tapi kita akan tanam mungkin setiap kampung di depan rumah 1 pohon atau 2 pohon kita bagikan di rumah-rumah penduduk. 1 pohon bisa 80 kilo Pak ya. 50 sampai 100 50 sampai 100 kilo. Anggap ambil 60 kilo lah ya. 60 kilo kalau kali 30.000 1,8 ya. 1.800.000 penghasilannya. Nah, bayangkan kita membantu masyarakat hanya dengan nilai 175.000, 1 pohon saja dulu 1 rumah. Dia akan menghasilkan uang 1,8 sampai 2,5 juta per tahun. Coba kita lihat, kita bagi sembako setiap tahun melalui Basnas ya, dengan nilai yang lebih kurang antara 50.000 sampai 100.000. Orang sudah bisa kumpul berjam-jam nunggu. Nilai ini bukan tidak baik, tapi ada sesuatu yang bisa lebih mendidik. Tidak begini, tidak menadahkan tangan, tapi mereka nanti yang akan membantu saudaranya yang lain. Karena dengan penghasilan 2,5 juta setahun, dia bisa membagi, katakan mungkin kalau 10 kilo aja disedekahkan kan sudah membantu orang lain. 10 kilo itu 300.000. Jadi dia bisa mengeluarkan bantuan dari pemerintah, sudah dibantukan kepada fakir miskin yang lain, maka berubahlah status orang yang tadinya miskin tidak miskin lagi. Harapan kita seperti itu. Nah, secara bertahap tentu ini saya ingin berapa desa dalam berapa kecamatan, kemudian tahun berikutnya juga begitu, dan kita harapkan seluruh kecamatan ada masing-masing punya keunggulan buah-buahan. Ada yang lengkeng, kemudian ada mungkin apalagi ini ya, ada buah naga dan ada buah-buah yang lain. Mungkin ada alpukat. Ini buah yang bisa ditanam di depan rumah atau di belakang rumah. Nah, kemudian kita juga ingin nanti Dinas Pertanian untuk mengembangkan kelapa Puan Kalianda itu. Kita ada lahan, saya bilang coba dicarikan bisa tukar ke tanah yang lebih luas ya, dengan harga yang lebih murah. Kita ingin percontohan ada kelapa Puan Kalianda dan ada juga kebun lengkeng. Sehingga ini milik Pemda yang nanti bisa dikerjakan oleh masyarakat sehingga bisa menjadi tujuannya apa? Wisata, agrowisata. Ya, agrowisata. Orang bisa metik sendiri, ditimbang, dimakan. Dengan harga mungkin kita jualnya tidak seperti di pasar Pak ya, karena orang berwisata datang ke sini. Kalau dijual di pasar ini bisa 50.000, barangkali mungkin beli di sini dengan hanya harga 30 ribuan.
Tapi kan tidak untuk partai besar. Jadi beli dia makan di sini. Ya, bolehlah tentengan mungkin 5 kilo 10 kilo Pak, ya. Nah, tujuannya untuk memperkenalkan agrowisata kita. Jadi Lampung Selatan ingin kita jadikan agrowisata, kemudian wisata bahari, wisata rohani ini dalam bidang pariwisata. Kemudian saya ingin juga Lampung Selatan ini bisa menjadi kota pendidikan harapan kita untuk di Kalianda yang ke depan. Kira-kira seperti itu. Pak, berarti khusus untuk lengkeng ini akan kita jadikan apa? Bisa jadi tanaman ikon, rumahan, iya. Ikon ya. Tanaman rumah dan sehingga orang kenal Lampung Selatan lengkeng, kira-kira seperti itu. Jadi- Kalau orang tahu Malang apel gitu ya. Oh, ya. Ciri khasnya, Ciri khas. unggulannya Ya, Pak, apa sih Lampung Selatan tuh lengkeng. Ini buktinya sudah dibuktikan Pak Jayadi dan dia meyakini sanggup menggaransi ini pasti sukses Pak. Maka kita akan kerjasamakan untuk mengedukasi masyarakat. Tapi kalau untuk kondisi tanahnya sendiri Pak, kan setiap daerah kecamatan berbeda-beda nih Pak kondisi. Saya rasa tanahnya nggak terlalu masalah Pak Jayadi, bagaimana? Itu urusan saya itu. Oh, urusan Pak Jayadi. Jadi nanti dipegang, diremes-remes, dirasa-rasa ya toh. Kira cocok gitu. Tapi saya rasa Lampung Selatan hampir cocok semua Pak ya. Semua yang penting nggak Palas batu. cocok kira-kira? Yang penting nggak batu. Enggak betul. Kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, gimana? Sejauh ini Masalahnya prospeknya ini masih 50 kekurangan barang, tahun yang akan datang itu tetap masih kurang. masih kurang ya Pak. Iya. Karena ini masih impor. Bangkok ya. Iya. Kalau untuk Rata-rata dibawa kemana Pak? Ini Ya, baru untuk Lampung Selatan aja nggak cukup ya? Kalau untuk 1 bulan 5 ton itu hanya Sidomulyo, Kalianda, Kalianda, Pematang Pasir cukup dah. Natar belum nyampe ya? Enggak nyampe Kurang ke- barang. sampai mana? Iya. Mari prospek Masih terbuka. prospek pasarnya masih Iya, terbuka masih ya, Pak? luas. Nggak usah ekspor ke luar negeri, ekspornya ke Jakarta aja gitu. Kalau 1000 Ya, hektar pun oke. nggak apa-apa. Oh, insyaallah. Masih aman. Makasih banyak. Wartawan juga bisa belajar berkebun sama-sama. Ya, oke. Ayo kita balik kanan. Kasih. Mbah. Ya Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Nah, yang bagus kerjanya ya. Siap. Nanti kita bikin kebun percontohan nanti. Nanti naik gajinya. Oke, makasih.